Haddatsana Asbagu, telah bercerita kepada kami oleh Asbag an Ibni Wahb, daripada Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Amrun, telah bercerita pada kami Amrun an Sa'id bin al-Harith, daripada Sa'id bin al-Harith Al-Ansari, Sa'id bin Haris Al-Ansari an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha daripada keduanya. Qala, ia berkata, Ishtaka Sa'dun ibnu Ubadah, telah sakit Sa'ad bin Ubadah, telah menderita penyakit oleh Sa'ad bin Ubadah. Syakwan lahu, yang sebagai suatu penyakit baginya. Fa'atahu Nabi SAW, maka mendatangi akan dia oleh Nabi SAW. Ya'uduhu, dia menjenguk akan Sa'ad bin Ubadah, dia jenguk Sa'ad bin Ubadah. Ma'abdurrahman bin Auf, bersama Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah ridha daripada mereka. Falamma dakhala alaihi, maka manakala masuk Rasulullah atasnya, fawajadahu, maka dia menemui akan Sa'ad bin Ubadah fi ghasyati ahli, yaitu dalam dekapan daripada keluarganya. Faqala, maka dia berkata, Nabi bertanya, qad qadha, apakah dia sudah meninggal? Qalu, maka para keluarga menjawab, la, tidak ya Rasulullah, la ya Rasulullah, tidak. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis Rasulullah. Falamma ra'al qaumu bukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manakala melihat oleh orang banyak akan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga pada menangis. Faqala, maka saat itulah Rasulullah bersabda, ala tasma'una, tidakkah kalian mendengar? Innallaha la yu'adzibu, sungguhnya Allah tidak mengazab akan orang bidam'il ain, dengan linangan air mata, dengan sebab linangan air mata. Wala bihuznil qalbi, tidak juga dengan sedihnya hati, walakin yu'adzibu bihadza, tetapi ia mengazab dengan sebab ini, dengan sebab ini. Wa asyara ila lisanihi, dan Rasulullah memberi isyarat kepada lidahnya. Seorang keluarga itu meninggal dunia diazab karena lidah daripada keluarganya. Au yarhamu, atau dia mengasihani, atau Allah akan memberikan rahmat. Wa innal maita, dan sungguhnya mayit itu, yu'adzabu bibukai ahli, dia akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya, Wa kana Umar radhiyallahu anhu, dan Allah Umar mudah-mudahan berada daripadanya, dribu fihi bil awsal, yang memukul padanya dengan
dengan tongkat, wa yarmi bil hijarah, dan melempar dengan batu, wa yuhatti bit turab, dan dia juga menabur dengan debu. Nabi berbicara tentang masalah tangis. Dari pertama ini berkaitan dengan masalah i'adatul marid, menjenguk orang sakit. Jadi untuk menunjukkan kepedulian terhadap keluarga milisi sakit, kita menjenguk. Sehingga boleh ganti pahala secara menjenguk yang sakit. Sehingga teriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa hari kiamat panggil sopok dengan isi beliau tetangga sakit lagu dina jamu dina doa yang andi dan mani kepada Allah Ta'ala makat ni mejamu aku dah sakit dengan Allah Ta'ala jauh perlu disebut sakit ya Allah ndek sudah aku sakit lagu lu tangga ni sakit waktu simpan antara ganjaran pelik lalu dan datang jangok dia tu nota mau ganjaran si pelik lalu lagu dia kita tangga sakit benda mau berarti seolah-olah antara dia jangok ni Allah Ta'ala. Nah kemudian kadang-kadang betul di waktu dijangok sebutan jari ini terperiak lalu apakah dengan periaknya dapat menambah sakit daripada dengan si sakit, ataukah justru memelin dengan si sakit? Karena apa? Karena kita menyatakan diri milu merasa sakit. Karena ia akan masalah Rasulullah, al-mu'minu lil-mu'minin kal bunyan kal jasadil wahid fa idza ishtaka wahidun ishtaka kullu. Sopok mukmin timpal mukmin lain marah misalah awak. Lamun salah sopok daripada mukmin sakit maka minus sakit selainnya. Nah inilah ia identitas daripada kaum muslimin. Lamun senang minus senang, lamun sakit minus tu merasa sakit. Nah di saat merasakan sakitnya ada terjangkau. Nah itu ini kadang-kadang barang kita doa yangnya dengan sakit dan doa yang kita doa dengan sakit timpa dengan sinjangok dia denara cara antara doa nu timpa ijabah. Kemudian kita sinjangok dia, kemudian doa yang ada dalam kitab Al-Akhbar di pada ilil al-iya wal azkar yaratun kalimat-kalimat si digunakan untuk doa yang dengan si jamuk ni. Mulai paling tidak bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dhika. Ini baca betul kali. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dhika. Nah, selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbil arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim arsyil azim. As'alullah rabbal arsyil azim wa yu'afika wa yasfika. As'alullah rabbal arsyil azim wa yu'afika. Baca itu kali. Baik damirnya adalah apa kita jangok sinina maupun Muhammad tetap damirnya adalah ke As'alullah rabbal arsyil azim ayyu'afika wa yasfika. Baca itu kali. Maka setelah terbacaannya doa ini kadang-kadang kita cari kesembuhan Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah doa sih menyembuhkan. Kemudian lamun dia sembuh misalnya meninggal dia yakin dengan sebab meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Setelah doa yang ia si sakit misalnya sendiri masih bau bunyi
bedeng doa dia dan sakit karena masuk doa dengan sakit terhadap dengan si jangkauannya adalah denara jarak antara di ijabah langsung karena kemana karena bahasa para ulama kan bahwa dari sakit itu sebenarnya sedang kejadian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian rahmat. Nah, dalam kaitannya dengan sakit Abu Ubadah, Sa'ad bin Abi Ubadah, Rasulullah menjangkau dia kanca Abdurrahman bin Auf, kemudian kanca Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian kanca Abdullah bin Mas'ud. Ya, tajak si Rasulullah jang datang oleh pengedengan Sa'ad bin Ubadah, naya ketua Rasulullah yang kena si krimpun dengan isi keluarga. Memang menolak karena arak keluarga isi sedang sakit, lagi sakit keras. Utama Rasulullah yuanidal ini Rasulullah pasal daripada keluarga. Maka Rasulullah nangis Rasulullah. Nah, di saat senangis itu sempat Rasulullah membaca Ubadah sudah pada bahwa mayit dengan si matino ini dekat azab lantaran kekesan air mata sesungguh. Ini dekat azab lantaran hati sedih. Lagu isi bakalan ia dan mendapatkan azab adalah ini. Tujuh lebih dari Rasulullah. Nah, setelah itu dia azab atau yang rahmat. Artinya lah mentemui isi menunjukkan ketidakredaan kepada Allah Ta'ala, maka dengan sininggal ini kamu ta'azab. Namun kita mengucapkan kalimat-kalimat yang membuktikan ketidakredaan. Misalnya para seterang-teranan kadi kemana arwah tahun lalu jauh kira di rumah sakit dong bau tertulung. Nah, kata-katanya termasuknya menggantungkan akan umur daripada manusia dokter. Kan para seterang-teranan bahwa Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan hukuman dengan dasar Allah Subhanahu Wa Taala hanya lantaran dia menyatakan bahwa dia mau simerum di ma'adimi lupa antalaun. Nah, kata-kata yang mengatakan dia mau simerum di ma'adimi ia teparan Nabi Yakub dia pasrah total kepada Allah Ta'ala. Dia pasrah total. Seandainya Nabi Yakub mengatakan kalau lamaju ya adik anak pada berikhtiar dan pelihara ia berbicarin pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan termasuk berarti semua ikhtiar. Lalu ya arad ya memang aradul basyariah, sifat kemanusiaan ini masih khawatir terhadap sesuatu sih akan terjadi bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu lantaran dia menggantungkan seolah-olah keselamatan Nabi Yusuf terhadap pemeliharaan kakak-kakak, sehingga laku dia lalu jauh dia lalu ngarap bebek. Yang dia peringetin Nabi Yakub alaihissalam isi desida Allah Ta'ala. Akhirnya tentu ketimprohang Nabi Yusuf ke sumur tua. Lalu ya malaikat Jibril dampingin Nabi Yusuf alaihissalam sehingga bebek tahu Nabi Yusuf dia jadi surga doang barang tempatnya lah masuk sumur bukan mesin tua duit misalnya tono ulang kemudian limpan kemudian teledu, maka akan merasa bangga limpan teledu timpan ulang-ulang dengan sebab kehadiran Nabi Yusuf, sehingga sumur akan terasa surga. Ini Nabi Yusuf penjara doang, tahun itu sengsara dengan
setelah ada tema penjara Nabi Yusuf, selaputna penghuni penjara merasakan diri telik surga dengan sebab kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam. Di sisi lain, justru yang merasa sedih juga adalah Nabi Yakub sebagai salah sokok daripada teguran Allah kepada lantaran seolah-olah ongkatnya ia menggantungkan keselamatan Nabi Yusuf terhadap kehati-hatian pemeliharaan daripada kakak-kakaknya. Ini ya, berarti lewat tunte isi lalu atau mengalamilah musibah kematian, maka ini keluarga semeninggal mendapatkan siksa setelah meninggal lantaran salah si temuni sehingga dia menunjukkan keadaan. Dan sebaliknya ini dia merasa mendapatkan nikmat apabila si ucapan kalimat thayyibah. Apabila kita mengucapkan kalimat thayyibah jelas, maka keluarga si meninggal ini akan merasa sangat-sangat bahagia walaupun tidak dengar ya. Walaupun tidak dengar, misalnya di kubur, si nangis di balik atau di kubur, tahu jenazah itu melakukan zikir, membaca kalimat thayyibah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebahagiaan. Kan arah sebuah kisah, apakah ini anekdot atau memang betul terjadi. Sopo ustaz, ya pada alumni sebuah pondok pesantren, cuma karena perbedaan wilayah. Ini wilayahnya tetangga isi ustaz ini, akhirnya saling serobot wilayah. Akhirnya ustaznya saling dekat pada ustaz. Ada salah seorang meninggal dunia. Kebetulan tahu not si meninggal dunia ini adalah dinarak dengan tamu. Sehingga berzikir, baca Al-Quran lah. Nah, lalu saya ingat kita kajian mondok mau Ustaz, kajian mondok lain, dia kita undang untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya siaplah Ustaznya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu si baca ayat-ayat azab, si menjelaskan tentang ayat azab. Misalnya wailul lil kafirin, kemudian wailul likulli humazah, kemudian wail sampai kepada azab dan kafir, misalnya dalam surat Al-Balad, misalnya surat Al-Balad akhirnya dengan kafir adalah akan mendapatkan azab. Dia baca pokok ayat azab doang. Daka dengan karena firman Allah masih walaupun ayat azab. Akhirnya beberapa sepuh daripada keluarga ustaz si meninggal ini terbukaan hijab untuk menyaksikan bahwa pada sini pada seminan sini pada seriuan ayat-ayat Al-Quran kita baca kok ia berkaitan dengan jadi makhluk si sangat-sangat indah, mewah dan megah. Ia isi membahagiakan ustaz si meninggal. Akhirnya si wayan syukur daripada keluarga, lalu ya ziarah tiba ustaz isi terundang membaca Al-Quran. Ada benar, padahal ustaz ini bermaksud membaca ayat-ayat azab adalah untuk apa? Untuk menyakiti, untuk mengazab. Ustaz yang meninggal lakukan ayat Al-Quran, walaupun ongkat syaitan misalnya, ongkat iblis misalnya, dia baca bacaan, maka akan tetap isi depannya adalah firman Allah sih menceritakan ongkat daripada iblis. Misalnya dengan ucapan daripada iblis isi menyangkal tentang Allah Subhanahu Wa Taala, isi milih dan hidup sampai hari kiamat untuk menggoda anak Adam. Dia bisa baca, tetap sudut pandang adalah firman Allah. Memang firman Allah menceritakan tentang ongkar daripada iblis. Jadi
ayat Al-Quran, walaupun hanya beberapa huruf terbaca, apalagi kubur akan berpengaruh kepada selaku penghuni kubur itu untuk mendapatkan kesejukan selama di alam barzakh. Nah, inilah ya sebabnya Anda menjenguk dengan sakit adalah akan memberikan keringanan bagi yang sakit daripada penyakitnya. Dan bila perlu mendengarkan kalimat thayyibah akan mensugesti dengan si sakit untuk bersemangat hidup sehingga penyakitnya terlupakan. Dan terlupa penyakitnya jadi saya karena ini kadang-kadang dalam terlupa penyakitnya ya pendak jadi not di awak lagu-lagunya doang diketam dia doang diketam jadi menjadi ya besok jadi tentu coba imbangin si aktivitas selama masih mau bergerak sampai ukuran terlupa penyakit niscaya model-model jadi mesa di pendak not ya, ya memang konsep daripada para tuan guru namun kalau buka kitab pengajaran model-model jadi penyakit lagu-lagu ni don akal penyakit itu sedikit menjadi-jadi. Nah kemudian ternyata kalimat marantasi bahasa Rasulullah SAW, kalimat thayyibah akan menyebabkan keluarga siapa meninggal akan mendapatkan rahmat. Sedangkan kalimat sayyi'ah akan menyebabkan keluarga siapa meninggal akan mendapatkan azab. Mendapatkan azab. Qala al-muhaddits